Pemirsa, setelah sebulan berpuasa Ramadan, banyak di antara kita justru kebablasan tidak menjaga pola makan. Padahal idealnya kita harus menjaga jangan sampai detoksifikasi yang dialami tubuh saat berpuasa berantakan gara-gara kalap makan saat Lebaran. Ketupat, sini kamu ya. Indahnya ya. Tidak hanya visualnya yang indah, tapi ini juga rasanya juga indah ya. Lebaran, siapa yang nggak menikmati yang namanya ketupat bersama sajian lainnya. Ada opor, rendang, sambal goreng ati. Belum sajian lainnya dengan aneka cookies, misalnya saja nastar, putih salju, kastengel dan sebagainya. Padahal kemarin saat Ramadan ya, kita jaga tuh yang namanya pola makan. Nah ini tiba-tiba Lebaran begini. Los gitu ya, kira-kira itu boleh nggak sih? Nggak apa-apa kali ya, setahun sekali. Surga dunia. Pat ketupat, sini kita ketemu sama opor. Di momen Lebaran, hidangan khas seperti ketupat dan opor menjadi sajian yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Tidak hanya sajiannya yang tersedia, tradisi berkumpul dan silaturahmi dari satu tempat ke tempat lain membuat kita seakan terbiasa dijamu aneka sajian. Mulai di rumah sendiri, rumah saudara, tetangga, kantor, hingga acara halal bihalal. Kalau saya sih nggak ada pantangan sebelum Lebaran ataupun sesudah. Cuman ya karena antusiasme makan ketupat, jadi kebanyakan makan lontong opor, jadi saya tuh jadi diare. Dari hasil pengamatan saya, dari ribuan tamu kemarin yang kita mengadakan bukber di sini, itu setelah Lebaran hari ini, itu tamu itu lebih kalap ya kalau makan itu. Dikarenakan mungkin ini hari kemenangan untuk makan. Pas kemarin itu pagi-pagi nggak bisa makan karena adanya puasa. Sekarang orang-orang lebih antusias untuk merayakan kemenangan. Kalau saya sendiri sih udah normal seperti sebelum puasa ya, karena tapi lebih untuk menjaga lagi, karena kalau kemarin yang pas puasa mungkin makanannya lebih gorengan, kalau sekarang ya lebih pengen yang sehat-sehat aja gitu. Yang mungkin luput dari perhatian, selama berpuasa sebulan penuh, tubuh kita seperti mengalami detoksifikasi atau proses penetralan zat racun di dalam tubuh. Dikutip dari laman situs Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, ada beragam manfaat dari puasa. Mulai dari mengontrol gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan jantung, hingga mengurangi resiko penyakit kanker melalui proses autofagi. Autofagi adalah kondisi di mana sel tubuh memakan atau membersihkan zat atau partikel yang sudah rusak di dalam tubuhnya. Salah satu cara untuk mendapatkan autofagi adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan atau puasa, karena puasa itu memberikan waktu istirahat untuk sistem pencernaan agar bisa berfokus untuk membersihkan zat atau partikel yang sudah rusak di dalam tubuh kita. Dengan melalui mekanisme tersebut, sel tubuh bisa terbebas dari zat radikal bebas melalui mekanisme autofagi tersebut. Meski begitu, untuk proses detoksifikasi tidak hanya sebatas menahan makan dan minum dalam waktu tertentu saja. Ada juga banyak faktor pendukung lainnya. Di antaranya, minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan berserat dan bernutrisi. Selebihnya, olahraga teratur dan tidur yang cukup juga membantu proses metabolisme tubuh agar tetap dalam kondisi terbaik. Waktu istirahat terbaik bisa dikombinasikan malam dan siang hari. Setelah sebulan penuh berpuasa, kita pun harus terus menjaga pola makan, meski pada kenyataannya memang tidak mudah. Lebaran habis sholat Id itu kayak sudah ngelis nih, kayak ntar mau makan apa ya. Pertama bakso sih, karena suka bakso ya. Rujak cingur kali ya, enak ya. Dokter pun mengingatkan agar memperhatikan kandungan nutrisi dari setiap kudapan yang kita konsumsi. Tidak hanya makanan berat, aneka kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, dan kue kering lainnya bahkan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nastar nih misalnya, memiliki kisaran 40-75 kalori per butirnya. Usai berpuasa, selain mendapatkan pahala, tubuh kita juga mendapatkan bonus dengan berhasil mengeluarkan racun dan limbahnya. Kondisi ideal ini tentu patut untuk dijaga, di antaranya dengan memperhatikan pola konsumsi kita saat Lebaran.
Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.